San, sini bentar dong mau ngobrol. Mau ngapain sih kita nih? Enggak, aku tuh pengen ngobrol gini. Barusan dapet inspirasi buat konten 17-an. Konten 17-an kamu atau konten 17-an LGN? Untuk LGN. Oh, oke, terus? Untuk gerakan. Nah, ideku tuh gini. Aku kan membaca situasi ya. Aku membaca situasi sekarang ganja ini udah mulai mau diimpor ke Indonesia, produk dari luar negeri. Sedangkan kita riset aja tuh belum gitu loh. Nah, ini aku sebenarnya udah lama khawatir ini kejadian dan kelihatannya dalam waktu dekat ini akan kejadian. But how will they market the product kalau misalkan di kita masih narkotika golongan A sih? I don't understand. Itu kan kalau undang-undang itu kan tinggal dirubah gampang, asal kepentingan bisnis dan ekonominya memang udah mau jalan. Kan sekarang gini, situasinya yang aku lihat, sekarang kan di Indonesia ini lagi krisis kan, di mana-mana lah karena corona ini kan. Nah, krisis ini kan harus diambil langkah-langkah, juga harus yang langkah-langkah yang inovatif gitu loh, nggak bisa langkah-langkah yang biasa lagi untuk kita mengatasi defisit keuangan negara lah, masalah pengangguran dan lain-lain. Oke. Nah, ganja ini bisa dilihat salah satunya sebagai solusi untuk itu. Okay. Nah, tapi kelihatannya masih ada, kelihatannya ini secara politik ya aku bisa bilang ya. Negara lebih cenderung untuk mendahulukan impor dibanding riset. Nah, why? Karena gini San, kalau buat pasien kan harus diuji coba kan. Kamu sakit nih, obatnya kan harus diuji coba dulu dong. Nah, terus produk-produk yang luar negeri itu udah produk yang luar negeri itu udah terstandarisasi. Sedangkan di Indonesia belum. Risetnya aja belum jalan. Nah, kan argumentasinya ya kalau kita pakai produk lokal nanti lama kan gitu kan selalu kan. Maksudnya ada proses yang harus dilewati. Nanti maksudku kalau proses harus dilewati dan itu secara jangka menengah bisa menjadi solusi buat bangsa kita, kenapa itu nggak dilakuin? Yeah. Nah, makanya aku tuh lagi mencari siapa narasumber kita, orang-orang yang bisa mendukung argumentasi ini gitu, bahwa penting loh untuk kita memanfaatkan tanaman kita yang lokal dulu dibanding kita import obat-obatan. Tapi bukannya ini ya inevitable ya, tidak bisa dihindari bahwa akan ada impor juga untuk produk ganja. Iya kan, sama kayak kita ada gula, ada gula impor, kita ada teh impor, ada teh lokal. Buah naga ada yang lokal, ada yang impor. Masa it will happen one day, right? Posisi LGN kan bukan menentang bahwa kita kan free trade, itu akan masuk anyway. Jadi posisi LGN adalah apa? Bukan nggak boleh impor, cuma jangan impor. Cuma riset dulu doang baru impor gitu. Ya paling nggak ya udah dilakuin dua-duanya, kalau mau dilakuin bersamaan nggak apa-apa, tapi ya jangan yang riset jangan riset ditunda-tunda terus yang diimpor udah di. Artinya itu argumentasinya apa tuh? Nasionalis ya, nasionalis itu kan artinya kamu main di argumentasi dukung produk lokal, nasionalis, dukung petani lokal, dukung pabrik lokal, saintis lokal, gitu kan. Maksudku makanya di momen kemerdekaan ini aku membayangkannya ya kita maju sebagai sebuah bangsa. Nah, bangsa kita itu harus punya dong produk ganjanya sendiri. Bangsa-bangsa lain kan punya. Kalau kita nggak punya kan jadi nggak asik juga kan. Ya lagi-lagi produk-produk kita cuman mungkin nanti malah dibeli mentah doang. Menarik untuk kamu ini deh. Kamu ibarat kamu paralel. Contoh paralel. Contoh paralel untuk ini kayak ini. Nah, mungkin kamu bisa kasih gambaran kayak gitu untuk satu produk, kayak this is what happens kalau lo impor duluan sebelum kita menguatkan dan membuat orang sadar kalau di dalam negeri pun juga ada yang nggak kalah hebat dari produk impor ini. Jadi nggak telat, kita kan selalu telat kan. Jadi impor masuk dulu, orang udah keburu terbiasa sama yang impor. Pas ada produk lokal, orang udah males berganti merek gitu loh, kayak males berganti haluan. Sulit ya. Tapi argumentasi kamu kan itu kan sebenarnya, kayak jangan sampai yang dari luar negeri masuk dulu. Terus produk lokal tuh jadi startnya tuh mereka tuh kayak lo punya sama-sama kayak lo lomba lari, cuma yang satu startnya udah lari jauh, yang lokal nggak lari, nanti pas ujung-ujungnya dia udah masuk, ini udah terkenal dulu, udah finish line gitu, sedangkan ini tuh belum kemana-mana.
Padahal juga yang menghalangi riset apa juga sebenarnya gitu kan kalau dipikir-pikir kan. Oh, atau apa Biru? Jangan-jangan Biru punya jawabannya? Atau kamu buat gini, Pip. Bisa nggak riset itu menjadi prerequisite untuk bisa impor? Masa sih orang masih main bisa impor aja kalau riset belum jalan dalam jadi impor itu tetap akan riset, cuman riset pakai produk dari impor gitu loh. Oh. Iya dong, kan itu diimpor. Di sini harus ada yang nerima kan? Harus ada company. Impor. Oh. Di sini kan ada company yang menerima dan terus melakukan uji coba kan di rumah sakit dan di tempat lainnya kan. Nah itu kayak malah sebenarnya itu bisa jalan berbarengan. Ya itu juga jalan karena ya buat kita tetap aja lah orang yang sakit tetap butuh pertolongan segera. Ya. Tapi riset ini juga karena kalau kita kan Biru ini Bapak nggak boleh ngomong dulu. Kalau gitu artinya bargaining power. Hai Rasa. Bargaining powernya ya gimana nggak tahu deh dia. Bagus juga sih argumentasi yang kamu tadi udah bilang ya itu. Tadi argumentasi bahwa lokal juga kita harus mengutamakan, bukan berarti yang impor nggak boleh masuk. Kalau emang itu juga akan bermanfaat buat orang banyak. Tapi yang utama adalah yang lokal dong. Ya udah istirahat. Nah, menurut aku ya Dede, datengin orang yang sudah melakukan riset dengan jamu, terus dia suruh cerita. Mungkin jamu juga punya saingannya kali dari produk impor, ya kan? Persaingan di dunia. Atau mungkin jamu lebih sulit. Dia saingannya bukan sama produk impor, dia sama produk lokal tapi yang kimia, atau nggak sih? Obat-obat pharmaceuticals kan saingan dia lebih ribet lagi dia. Kita bisa tanya kali ya, persaingannya kayak apa di situ landscape bisnisnya. Sayang, ya ini apa? Ini kenapa? Lila. Iya udah mau nyusu ya. Ya udah ya. Iya jamu, setuju aku. Jamu ya. Jamu. Itu bisa tanya kan rempah ya, nanya Laut Asri aja dia pasti kenal deh.